Di benua tengah, dekat dataran utara, terdapat pegunungan yang luas, disinilah letak tentara surgawi penekan surga. Markas besar tentara surgawi penekan surga awalnya tidak ada di sini, tetapi dalam pertempuran beberapa bulan yang lalu, markas besar tentara surgawi penekan surga dikalahkan oleh pasukan gabungan Istana Surgawi Empyrean dan keluarga Xie. Mereka menderita kerugian besar dan hanya bisa mundur ke tempat ini. Di depan mereka, terdapat gunung-gunung yang terlihat seperti pedang dewa. Mereka bangkit dari tanah dan membentuk penghalang. Jelas sekali bahwa gunung-gunung ini ditarik dari tanah oleh seorang ahli yang tiada taranya. Di antara setiap puncak gunung berbentuk pedang, ada rantai besar yang menghubungkannya. Di rantai dan puncak gunung, ada prasasti yang padat. Ada beberapa menara panah besar di puncak setiap gunung, dan ada pembangkit tenaga listrik yang menjaga menara tersebut. Menara panah semacam ini bukanlah menara biasa. Itu membutuhkan batu mentah sebagai fondasi dan diaktifkan oleh seorang ahli seni bela diri. Ketika dikombinasikan dengan arai besar, itu sangat kuat dan bahkan bisa membunuh Master Realm Dewa Spiritual. Ruang di luar gunung berbentuk pedang itu terbuka, dan dua sosok muncul. Tentara surgawi yang menekan surga memang tidak sederhana. Mereka dapat membangun proyek sebesar itu hanya dalam beberapa bulan. Lu Ming melihat ke depan dan menghela nafas. Tentara surgawi yang menekan surga telah berperang melawan keluarga Xie selama puluhan ribu tahun. Mereka pasti punya alasannya sendiri. Kata Xie Luan, siapa ini? Pada saat ini, teriakan ledakan datang dari puncak gunung berbentuk pedang. Kemudian, udara terkoyak. Beberapa sosok muncul di depan Xie Luan dan Lu Ming, memancarkan aura yang kuat. Suri teladan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Tiga sosok yang muncul semuanya adalah yang tertinggi, dan aura kuat mereka mengunci Lu Ming dan Xie Luan. Kamu adalah prajurit Dewa Surga yang kacau, Xie Luan. Ekspresi ketiga pria itu berubah drastis saat melihat Xie Lun, dan mereka berteriak ketakutan. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan 100 pertempuran Kaisar Bela Diri. Tolong beritahu dia. Kata Xie Luan. Ya, mohon tunggu sebentar. Di hadapan tuan besar seperti Xie Luan, seniman bela diri tertinggi tidak berani menunjukkan kelalaian sedikitpun. Mereka dengan cepat mengeluarkan jimat giok transmisi suara mereka dan mengirimkan pesan. Bas, bas, bas. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, beberapa berkas cahaya keluar dari kedalaman puncak gunung berbentuk pedang dan muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya. Aura mereka sangat luas dan tidak dapat diprediksi. Mereka semua adalah kaisar. Orang yang memimpin memiliki aura yang lebih luas dan kuat, jauh lebih kuat daripada kaisar bela diri biasa. Itu adalah kaisar bela diri Baizan yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Haha, saudara Xie, apa yang membawamu ke sini? Kaisar bela diri yang bertikai tertawa dan memandang Xie Luan. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dari Xie Luan dan menatap Lu Ming. Kemudian, wajahnya berubah, dan dia berkata, kamu, Lu Ming. Kata-katanya mengejutkan anggota surga yang menekan tentara surgawi. Pemuda di depannya adalah Lu Ming. Sekarang, reputasi Lu Ming seperti matahari di langit. Pada usia yang begitu muda, dia mampu membunuh seorang kaisar dan bertarung dengan ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Keajaiban seperti itu belum pernah muncul di benua hutan belantara ilahi sejak zaman kuno. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini sudah berada di puncak benua hutan belantara ilahi. Dia adalah penguasa suatu wilayah. Bagaimana mungkin orang-orang di surga yang menekan tentara ilahi tidak terkejut? Junior Lu Ming menyambut 100 pertempuran kaisar bela diri. Lu Ming sedikit menangkupkan tinjunya. Sama-sama, sama-sama. Adik Lu, sama-sama. Pertempuran kaisar bela diri dengan cepat melambaikan tangannya dan melanjutkan, jarang sekali adik laki-laki Lu dan saudara laki-laki Xie datang ke sini hari ini. Ini benar-benar suatu kehormatan. Ayo, silakan masuk. Lu Ming dan Xie Luan mengangguk dan mengikuti kaisar bela diri yang bertikai dan yang lainnya ke gunung berbentuk pedang. Begitu banyak ahli. Begitu mereka memasuki puncak gunung berbentuk pedang, mereka melihat bahwa itu adalah gunung dengan ki spiritual yang kaya dan segala jenis bangunan. Di pegunungan yang luas, Lu Ming bisa merasakan aura yang kuat. Mereka semua ahli. Legiun surgawi penekan surga dan beberapa sekutunya berkumpul, jadi tentu saja, ada banyak ahli. Selain itu, ada banyak tentara berbaju besi yang berpatroli di mana-mana. Militer sangat bersemangat. Namun, Lu Ming dapat melihat satu hal dalam angkatan darat yang kuat dan makmur. Itu adalah semangat kerja yang rendah. Ya, semangat mereka rendah. Belum lama ini, tentara surgawi yang menekan surga menderita kekalahan telak. Bahkan beberapa kaisar telah jatuh. Semangat mereka tentu saja tidak terlalu baik. Semua orang datang ke aula besar dan duduk di posisinya masing-masing. Segera, lebih banyak orang datang ke aula, semua tokoh tingkat tinggi di surga menekan tentara ilahi, setidaknya tokoh tertinggi. Bahkan ada 9 kaisar. Tentara surgawi penekan surga sendiri tidak memiliki banyak kaisar.
Itu karena beberapa pasukan Tuan telah membentuk aliansi dengan surga yang menekan tentara surgawi. Dengan situasi saat ini di hutan belantara ilahi, mereka secara alami akan berkumpul bersama. Saya tidak menyangka saudara Lu dan saudara Xie akan datang ke sini hari ini. Ayo, izinkan aku bersulang untuk kalian berdua. 100 pertempuran Kaisar bela diri mengangkat cangkir anggurnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Dia cukup berterus terang. Lu Ming dan Xie Luan juga menyesapnya secara simbolis. Kaisar bela diri yang bertikai meminum secangkir anggur dengan senyuman di wajahnya. Dia kemudian menoleh ke Lu Ming dan Xie Luan dan berkata, jika saya tidak salah, kalian berdua ada di sini hari ini untuk urusan kota suci yang akan terjadi dalam 7 hari, bukan? Petik 2. Tidak buruk, kata Lu Ming. Kaisar bela diri yang bertikai langsung ke pokok permasalahan, dan Lu Ming juga berbicara terus terang. Oh, aku ingin tahu apa tujuan kalian berdua datang ke surga untuk menekan Legiun Ilahi. Pertempuran yang ditanyakan Kaisar bela diri. Tujuan kami sederhana. Kami mengundang Legiun Ilahi penekan surga untuk berperang melawan Istana Ilahi Surga Empyrean dan keluarga Xie di kota suci 7 hari kemudian. Kami akan menentukan pemenang dalam satu pertempuran. Lu Ming berbicara dengan suara nyaring dan kuat. Apa? Mendengar ini, semua orang di surga yang menekan tentara surgawi mengubah ekspresi mereka. Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa lama, seseorang akhirnya berbicara. Bertarung melawan Istana Surgawi Surga Empyrean dan klan Xie. Sungguh menggelikan. Bahkan jika kalian semua bergabung dengan kami, kalian masih jauh dari Istana Surgawi Kaisar dan tandingan keluarga Xie. Kamu hanya akan mendekati kematian jika kamu pergi. Seorang kaisar berbaju besi mencibir. Jika kita tidak bertarung dengan mereka, ketika Istana Surgawi Surga Empyrean dan klan Xie membentuk aliansi, mereka akan menyerang tentara surgawi penekan surga dan dataran utara. Saat itu, kita masih akan mati. Kita hanya bisa bertahan beberapa hari lagi. Lu Ming mencibir sebagai tanggapan. Tapi 7 hari kemudian, saat kami pergi ke kota suci, kami akan langsung mati. Jika kita menunda lebih lama lagi, mungkin ada peluang bagi kita untuk membalikkan keadaan. Kata baju besi kaisar. Anggota tentara dewa penekan surga lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata mereka memberitahu Lu Ming bahwa mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Kaisar Armor. Kamu hanya takut pada Di Yi dan 2 tuan di sampingnya. Mari kita berurusan dengan Di Yi dan kedua majikannya. Anda hanya perlu berurusan dengan keluarga Xie. Bagaimana dengan itu? Kata Lu Ming. Apakah kamu akan berurusan dengan ketiga ahli itu? Mata Kaisar bela diri pertempuran berkedip karena curiga. Dia jelas tidak mempercayainya. Bisakah kamu menangani ketiga ahli itu? Hehe, apa menurutmu kami bodoh? Saya percaya bahwa prajurit surgawi surga yang kacau dapat menangani 1 orang, tetapi siapa yang dapat menangani 2 orang lainnya? Lu Ming, kamu. Raja Armor memandang Lu Ming dengan jijik. Meskipun dikabarkan bahwa Anda dapat melawan Kaisar bela diri LV2, lawannya memiliki senjata spiritual Kaisar. Apalagi rumor tersebut terlalu dilebih-lebihkan. Bisakah kamu benar-benar melawan Kaisar bela diri LV2 puncak? Atau apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang Kaisar? Kata Kaisar bela diri lapis baja sambil tersenyum dingin. Yang lain, termasuk Kaisar bela diri pertempuran, memandang Lu Ming dengan curiga. Dikabarkan bahwa kekuatan tempur Lu Ming tak tertandingi dan dia bisa bertarung melawan ahli alam bela diri kerajaan puncak LV2. Namun di dalam hati, mereka tidak terlalu mempercayainya. Terutama ketika mereka melihat bahwa kultivasi Lu Ming hanya berada di lingkaran besar alam dewa spiritual. Sungguh tidak masuk akal bagi lingkaran besar alam dewa spiritual untuk mampu melawan Kaisar bela diri tingkat kedua. Mereka merasa rumor tersebut terlalu dibesar-besarkan. Memangnya siapa yang percaya hal seperti itu tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri? Apa yang salah? Apakah kamu ingin mencoba? Lu Ming memandang Kaisar bela diri lapis baja dengan senyum tipis. Itu benar, saya memiliki niat yang sama. Aku tidak percaya kalau hanya Dewa Roh yang bisa mengalahkan Kaisar. Kaisar bela diri lapis baja tiba-tiba berdiri, dan semangat juang yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Ini adalah orang yang suka berperang. Kebanyakan orang di surga yang menekan tentara surgawi suka berperang. Baiklah, kalau begitu, ayo bertarung di luar. Lu Ming berdiri dan maju selangkah. Dia muncul di langit di luar aula. Hari ini, dia tahu segalanya tidak akan sesederhana itu. Jika dia tidak menunjukkan sebagian dari keahliannya, tentara surgawi yang menekan surga tidak akan berani bertaruh padanya. Kaisar bela diri lapis baja juga terbang keluar dari aula dan berdiri di langit, menghadap Lu Ming. Ayo keluar dan lihat. Orang-orang lainnya meninggalkan aula dan berdiri di udara. Para penggarap di tempat lain di surga yang menekan tentara surgawi juga merasakan situasi di sini. Mereka naik ke udara satu demi satu dan melihat ke atas. Lu Ming, lakukanlah. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya.
Semangat juang Kaisar Bela Diri Lapis Baja semakin kuat. Jika kamu ingin aku melakukan langkah pertama, tentu saja, 3 langkah. Jika kamu bisa mengambil 3 jurusku dan tidak dikalahkan, aku mengaku kalah. Lu Ming mengulurkan 3 jari dan berkata. Apa, 3 gerakan? Lu Ming sangat sombong. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang ahli kerajaan bela diri puncak LV2? Petik 2. Saya tidak percaya, kata-kata Lu Ming menimbulkan keributan dan diskusi panas. Kaisar bela diri yang bertikai melirik Xie Luan, hanya untuk melihatnya berdiri di sana dengan senyum tenang di wajahnya, seolah-olah dia sudah mengetahui hasilnya. Mungkinkah Lu Ming benar-benar menakutkan seperti rumor yang beredar? Bahkan sekarang, pertempuran Kaisar bela diri masih sulit dipercaya. Bagus, aku akan lihat bagaimana kamu akan mengalahkanku dalam 3 gerakan. Mata Kaisar bela diri Lapis Baja berkedip karena marah. Ledakan, aura yang kuat keluar dari tubuhnya, dan vitalitas aslinya terbakar seperti api. Wilayahnya menyebar, dan otot-ototnya membengkak. Dalam sekejap, kekuatan Kaisar bela diri Lapis Baja meningkat hingga ekstrim. Meskipun dia tidak percaya bahwa Lu Ming dilebih-lebihkan seperti rumor yang beredar, tidak ada asap tanpa api. Dia tidak akan gegabah saat menghadapi Lu Ming. Bas, menggunakan teknik elemen angin, sosok Lu Ming berkedip dan bergegas menuju Kaisar bela diri Lapis Baja seperti hantu. Pada saat yang sama, auman naga terdengar dan 9 aliran energi naga meledak. Ledakan, Lu Ming melayangkan pukulan dan bayangan prasasti penekan penjara muncul di tinjunya. Sangat kuat, ekspresi Kaisar bela diri Lapis Baja berubah drastis saat dia melihat pukulan Lu Ming. Kekuatan pukulan ini mengejutkannya dan membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Ekspresi tentara surgawi yang menekan surga berubah drastis. Kekuatan pukulan ini terlalu mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh ahli roh dewa. Itu telah mencapai tingkat kaisar. Blokir, Kaisar bela diri Lapis Baja meraung dan meninju. Kedua tinju itu bertemu di udara. Ledakan, cincin gelombang kejut menyebar ke segala arah. Alam yang menutupi tubuh Kaisar bela diri Lapis Baja bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kemudian, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya terbang mundur dengan keras. Kaisar bela diri Lapis Baja dikirim terbang dengan satu pukulan, yang membuat orang-orang di surga yang menekan tentara surgawi terkesiap. Kaisar bela diri Lapis Baja hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah terbang sejauh 100 mil. Langkah kedua, ayo pergi, kata Lu Ming dengan tenang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melakukan perjalanan 100 mil dalam sekejap. Di saat yang sama, garis keturunan ketiga muncul di atas kepalanya. Gelombang energi melonjak ke tubuh Lu Ming dan kekuatannya meningkat lagi. Ledakan, pukulan kedua dilakukan, tentara peledak menghancurkan tinju. Kaisar bela diri Lapis Baja meraung, dan rambutnya berdiri. Dia mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya dan meninju. Keduanya saling bertukar pukulan kedua. Tapi kali ini, Kaisar bela diri Lapis Baja bahkan lebih menderita. Wilayah kekuasaannya langsung hancur, dan tubuh serta lengannya mengeluarkan suara pecah. Tubuhnya terbang jauh, dan darah muncrat dari mulutnya. Kaisar bela diri Lapis Baja terluka parah pada gerakan kedua. Apakah kamu ingin ronde lagi? Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Lagi, Kaisar bela diri Lapis Baja meraung. Dia adalah seorang kaisar. Dia tidak akan membiarkan dirinya tidak mampu menahan 3 gerakan dari Lu Ming. Dia harus bertahan dalam 3 gerakan. Ledakan, Tubuh Kaisar bela diri Lapis Baja membengkak. Pada saat yang sama, sebuah perisai besar muncul di tangannya. Wilayahnya menutupi perisai, memberikannya perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Langkah ini, dia mengambil sikap bertahan. Langkah ketiga. Ayo pergi, Lu Ming berteriak. Dia melangkah ke udara dan melancarkan pukulan ketiganya. Lu Ming tidak menggunakan seni surgawi penekan penjara untuk pukulan ini. Sebaliknya, dia menggunakan teknik niat bela diri. Perpaduan 5 teknik bela diri niat. Saat ini, perpaduan 5 teknik seni bela diri memiliki kekuatan yang melampaui teknik penjara yang menekan surga. Hal utama adalah bahwa dengan peningkatan penjara yang menekan garis keturunan prasasti, tingkat penjara yang menekan teknik surgawi telah lama melampaui teknik seni bela diri tingkat dewa tingkat rendah. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari penjara yang menekan teknik surgawi. Ketika tingkat kultivasi Lu Ming menerobos ke alam kerajaan bela diri dan inti esensialnya kuat, kekuatan teknik penjara penekan surga secara alami akan meningkat. Dentang, pukulan itu mengenai perisai Lapis Baja Kaisar bela diri. Perisai itu ditutupi dengan alam, tetapi di bawah pukulan ini, alam itu langsung runtuh seperti lecet. Perisai itu mengeluarkan ledakan hebat, membentuk gelombang suara yang menyebar, mengoyak ruang. Lalu, pemandangan mengejutkan muncul. Perisai itu berubah bentuk. Tempat tinju Lu Ming mendarat di perisai runtuh. Ekspresi Kaisar bela diri Lapis Baja berubah drastis dalam sekejap.
Bang! Kaisar bela diri lapis baja tidak bisa menahan perisainya sama sekali, dan perisai berat itu menghantamnya seperti gunung. Pilih pala, serangkaian suara patah tulang datang dari tubuh kaisar bela diri lapis baja. Tubuhnya terbang jauh dan jatuh ke tanah. Dia memuntahkan seteguk darah dan tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Kaisar bela diri lapis baja telah dikalahkan. Dia telah dikalahkan sepenuhnya. Menghadapi Luming, dia ditekan dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meneguk, banyak orang menelan ludahnya dan memandang Luming dengan mata penuh ketakutan. Mereka tidak lagi ragu. Kekuatan tempur Luming benar-benar mengalahkan kaisar bela diri biasa. Tidak terlalu sulit baginya untuk membunuh kaisar bela diri lapis baja. Mungkin rumor tersebut tidak berlebihan dan memang benar adanya. Orang-orang di surga yang menekan tentara ilahi berubah pikiran. Luar biasa, luar biasa. Adik laki-laki lu benar-benar tak tertandingi dan nomor satu dalam sejarah. Pertempuran kaisar bela diri berlangsung dengan ekspresi kekaguman di wajahnya. Namun kemudian, kaisar bela diri Baizan mengubah nada suaranya dan berkata, "Namun, saya masih ingin belajar dari Anda. Bukannya aku meragukan saudara Lu, tapi aku harus bertanggung jawab atas semua anggota surga yang menekan Legiun Ilahi." Kaisar bela diri yang bertikai berdiri di depan Luming. Aura kuat muncul dari tubuhnya, yang beberapa kali lebih kuat dari kaisar bela diri lapis baja. Dia benar, demi surga yang menekan Legiun Ilahi, dia harus mengetahui kekuatan tempur Luming dengan jelas. Buat perubahan Anda, pandangan Luming beralih ke kaisar bela diri yang sedang berperang. Bertarung, tanpa berkata apa-apa lagi, kaisar bela diri Baizan mengambil langkah besar ke depan, dan pertarungan tak terkalahkan akan keluar dari tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, langit dan bumi runtuh. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada kaisar bela diri lapis baja. Kekuatan tempur ahli kerajaan bela diri LV2 jauh melebihi ahli kerajaan bela diri LV1. Luming tidak berani gegabah. Dia menggabungkan 5 konsep dan melontarkan pukulan. Ledakan. Ketika kedua tinju itu bertabrakan, Luming merasakan kekuatan yang sangat besar melonjak ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak didorong mundur. Ki dan darah di tubuhnya bergejolak dan dia merasakan sakit yang menusuk di tinjunya. Berdebar, berdebar. Kaisar bela diri yang bertikai menginjak tanah dan terus menyerang Luming seperti dewa perang yang tak terkalahkan. 100 pertempuran kaisar bela diri juga dikenal sebagai 100 pertempuran kaisar bela diri. Dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Gerakannya sederhana, tetapi sangat kuat. Dia bisa membunuh dengan satu serangan. Mengaum, Luming meledakkan garis keturunan 9 naga dan melakukan penggabungan garis keturunan untuk melawan kaisar bela diri yang bertikai. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertarung sengit, dari tanah ke langit, dari langit ke tanah, dan bahkan ke dimensi lain. Luming benar-benar dirugikan. Dia bukan tandingan kaisar bela diri yang bertikai. Meskipun budidaya kaisar bela diri Baizan belum mencapai puncak alam kaisar bela diri tingkat kedua, dia masih berada di tahap tengah. Ketika Luming menggunakan kehendak kekacauan, dia bisa bertarung dengan kaisar bela diri tingkat kedua jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, ketika dia tidak menggunakan kehendak kekacauan, kekuatan tempurnya tidak sebaik kaisar bela diri Baizan. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar puluhan gerakan. Luming, apakah ini kekuatan tempur penuhmu? Jika itu masalahnya, bagaimana surgaku yang menekan tentara surgawi bertarung bersamamu melawan istana surgawi surga Empyrean dan keluarga Xie? Suara pertempuran kaisar bela diri terdengar. Istana kaisar langit ilahi dan klan Xie telah membentuk aliansi, jadi target mereka selanjutnya pastilah tentara ilahi penekan surga atau dataran utara. Bagaimana mungkin kaisar bela diri pertempuran tidak mengetahui hal ini? Namun, jika dia ingin bertarung dengan Luming dan yang lainnya, istana surga Empyrean, dan keluarga Xie, dia harus melihat harapan. Luming adalah harapannya. Jika Luming benar-benar sekuat rumor yang beredar, apa salahnya bertaruh? Jika kamu ingin melihat kekuatan tempurku secara penuh, tidak perlu terburu-buru. Anda tidak bisa mengalahkan saya sekarang. Luming meraung panjang dan terus melangkah keluar dengan 9 cakar naganya. Kekuatan dari 5 teknik penciptaan seni bela diri dilepaskan secara ekstrim, dan bahkan ada tanda-tanda terobosan. Ya, 5 jenis teknik seni bela diri Luming sudah berada di puncak tingkat keempat. Dia hanya selangkah lagi dari level kelima. Kaisar bela diri yang tangguh dalam pertempuran adalah mitra pelatihan yang baik. Setelah pertempuran dengan kaisar bela diri yang tangguh dalam pertempuran, 5 jenis teknik seni bela diri Luming tampaknya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Kalau begitu aku akan lihat berapa lama kamu bisa menyembunyikannya. Mati! Kaisar bela diri yang bertikai berteriak dengan dingin saat tombak panjang muncul di tangannya. Tombak itu menembus udara dengan kekuatan yang lebih menakjubkan. Kaisar bela diri tingkat pertama yang biasa mungkin akan terbunuh dalam 2 gerakan. Keduanya berpapasan dan bertukar lusinan gerakan dalam sekejap mata. Dentang! Tiba-tiba,
salah satu dari 9 cakar naga mencengkeram ujung tombak, menghasilkan suara dentang. 9 naga mundur, tetapi sosok kekar kaisar bela diri di medan perang juga gemetar dan mundur beberapa langkah. Kamu telah membuat terobosan dalam teknik bela dirimu. Suara pertempuran kaisar bela diri dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Hahaha, terima kasih, kaisar bela diri, karena telah membantuku membuat terobosan lain dalam teknik bela diriku. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, merasa sangat riang. Ini, yang lainnya tercengang. Selama pertempuran antara Lu Ming dan kaisar bela diri yang bertikai, dia mengalami terobosan dalam teknik seni bela dirinya. Bakat ini terlalu abnormal, bukan? Itu hanya teknik bela diri yang telah menembus ke tingkat yang baru. Kekuatannya terbatas. Suara pertempuran kaisar bela diri terdengar dan dia terus menyerang Lu Ming. Apakah begitu? Lu Ming tersenyum tipis dan mengulurkan cakar naganya. Dentang. Setelah saling bertukar pukulan dengan kaisar bela diri yang bertikai, Lu Ming mundur, tetapi kaisar bela diri juga mundur, lebih banyak dari sebelumnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu banyak? Pertempuran kaisar bela diri tidak percaya. Baru saja, Lu Ming benar-benar ditekan oleh kaisar bela diri 100 pertempuran. Dia harus menghindari sebagian besar serangan dan tidak menghadapinya secara langsung. Namun, teknik bela diri Lu Ming hanya ditingkatkan 1 tingkat. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu besar? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Lu Ming tidak meningkatkan 1 teknik seni bela diri tetapi 5. Lu Ming telah menggabungkan 5 teknik seni bela diri. Oleh karena itu, ketika dia menerobos, dia akan menerobos dengan kelima teknik seni bela diri pada saat yang bersamaan. Secara alami, kekuatannya akan meningkat. Dia sama sekali bukan tandingannya sebelumnya, tapi sekarang, dia hampir tidak bisa bertahan. Terima kasih atas bantuanmu, Kaisar Bela Diri. Saatnya mengakhiri pertempuran ini. Kata Lu Ming. Begitu dia selesai berbicara, aura kacau terpancar dari 9 naga. Niat kacau. Ledakan. Mati. 9 naga menggunakan penjara untuk menekan seni surgawi dan menyapu dengan cakar mereka, yang dikelilingi oleh niat kekacauan. 100 tinju dewa pertempuran. Kaisar bela diri yang bertikai menyingkirkan tombaknya dan melakukan keterampilan unik terkuatnya. Dalam sekejap, Kaisar bela diri Baizan meninju sebanyak 100 kali. Setiap pukulan mengandung kekuatan tempur mengerikan yang dapat menembus bumi dan menghancurkan gunung dan sungai. 100 kekuatan tinju yang mempesona berkumpul di udara dan bergabung menjadi satu kekuatan tinju. Kekuatannya meningkat tajam. Ledakan. Kekuatan tinju bertabrakan dengan cakar naga dari 9 naga. Namun, begitu mereka bersentuhan, kekuatan tinju pertempuran Kaisar bela diri langsung hancur dan meledak seperti kembang api. Cakar naga tidak berhenti, menghancurkan kehampaan. Puff. Seolah tersambar petir, Baizan Martial Emperor memuntahkan darah dan terlempar ribuan mil jauhnya, meninggalkan terowongan ruang gelap yang panjang di angkasa. Dia menatap Lu Ming dengan kaget dan kemudian mengeluarkan seteguk darah lagi. Yang lainnya tidak lebih baik. Tercengang. 100 pertempuran Kaisar bela diri telah dikalahkan. Apakah ini kekuatan sebenarnya Lu Ming? Dia begitu kuat sehingga dia telah melukai 100 pertempuran Kaisar bela diri dengan satu gerakan. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia benar-benar bisa bertarung dengan ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Rumor tersebut sama sekali tidak dilebih-lebihkan. Kaisar bela diri, apakah kamu ingin melanjutkan? Suara Lu Ming keluar dari mulut 9 naga. Tidak dibutuhkan. Pertempuran Kaisar bela diri menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, kekuatan tempurmu pasti sebanding dengan puncak ranah bela diri kerajaan LV2. Jika kita terus bertarung, aku tidak akan menjadi tandinganmu. Mengapa kamu mempermalukan dirimu sendiri? Setelah mengatakan itu, aura dari 100 pertempuran Kaisar bela diri ditarik kembali. Tubuh 9 naga menyusut, dan Lu Ming kembali ke bentuk aslinya. Bagus. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar, mengatakan, bagus, 3 kali. Di langit yang jauh, seorang lelaki tua bungkuk melangkah di udara. Orang tua itu sudah sangat tua. Rambut putih di kepalanya hampir hilang seluruhnya. Kulitnya keriput, dan wajahnya penuh kerutan. Namun, semua anggota surga yang menekan tentara surgawi, termasuk Kaisar bela diri yang bertempur, buru-buru memberi hormat kepada lelaki tua itu ketika mereka melihatnya. Salam, Jenderal. Umum. Mata Lu Ming berkedip saat dia mengamati lelaki tua itu dengan sedikit kesungguhan di matanya. Meskipun lelaki tua ini terlihat sangat tua, Lu Ming tidak berani meremehkannya. Itu karena Lu Ming bisa merasakan aura menakutkan di tubuh lelaki tua itu. Alam kerajaan bela diri puncak LV2. Orang tua itu sebenarnya adalah ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Saya sudah lama mendengar bahwa ada seorang jenderal tua di surga yang menekan tentara ilahi yang memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Hari ini, saya akhirnya melihatnya. Xie Luan berjalan keluar, senyum di wajahnya.
Saya memberi penghormatan kepada Kaisar Langit yang kacau. Jenderal tua itu memberi hormat kepada Kaisar Langit yang kacau. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Surga yang menekan Legiun Surgawi memang tidak sederhana. Ada orang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Dia belum pernah muncul dalam penaklukan sebelumnya. Jika bahkan tentara surgawi yang menekan surga pun seperti ini, bagaimana mungkin keluarga Xie, yang memiliki fondasi yang lebih dalam, tidak memiliki kartu tersembunyi? Jenderal tua dari tentara surgawi yang menekan surga memberi hormat kepada Xie Luan terlebih dahulu, lalu menoleh ke Lu Ming dengan senyuman hangat. Memang benar setiap generasi mempunyai bakatnya masing-masing. Orang tua ini terkesan dengan kekuatan adik laki-laki Lu. Kamu terlalu baik, Jenderal tua. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Langit kacau Kaisar, adik Lu, aku bisa memberimu jawaban yang pasti. Tentara surgawi penekan surga pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran 7 hari kemudian. Kata jenderal tua itu. Lu Ming dan Xie Luan sangat gembira. Kata-kata jenderal tua itu berarti bahwa dia telah setuju untuk bergabung dengan mereka 7 hari kemudian dan pergi ke kota suci untuk melawan istana ilahi Kaisar Surga dan klan Xie. Pertempuran Kaisar bela diri dan ahli surga lainnya yang menekan tentara ilahi terkejut, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka juga memahami bahwa tentara surgawi yang menekan surga tidak dapat menghindari pertempuran ini. Jika dataran utara dikalahkan, tentara surgawi penekan surga tidak akan bisa lepas dari nasib kehancuran. Aliansi dengan dataran utara ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Baiklah, Jenderal tua, semuanya, kita akan bertemu dalam 7 hari. Sampai jumpa 7 hari lagi. Lu Ming dan Xie Luan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tujuan perjalanan ini bisa dianggap sukses total. Setelah kembali ke suku 100 binatang, Lu Ming terus berkultivasi dalam pengasingan. 4 hari kemudian, hanya ada 3 hari tersisa sebelum Istana Ilahi Kaisar Surga dan klan Xie membentuk aliansi. Di ruang rahasia, gelabela Lu Ming bersinar dan dia keluar dari tubuh Lu Ming. Kemudian, tubuh utama Lu Ming melambaikan tangannya dan diagram gunung dan sungai terbang ke klonnya, yang kemudian menyimpannya. Kemudian, tubuh utama menutup matanya, sedangkan tubuh kedua tersenyum. Ayo pergi ke kota suci dulu. Tubuh kedua tersenyum, maju selangkah, dan menghilang. Setelah beberapa saat, tubuh kedua telah muncul ratusan juta li jauhnya dari suku 100 binatang. Rencana Lu Ming adalah membiarkan klon kedua memasuki kota suci terlebih dahulu untuk menanyakan tentang 9 matahari tertinggi, Bai Sijin, dan yang lainnya. Pikiran Lu Ming tenggelam ke dalam klon. Klon itu seperti tubuh utamanya. Ayo ubah penampilan kita dulu. Lu Ming mengeluarkan jubah abu-abu panjang dan mengenakannya. Di saat yang sama, sosok dan wajahnya mulai berubah. Akhirnya ia berubah menjadi seorang pemuda berwajah pucat. Penampilannya sangat biasa, penampilan dan tubuh yang tidak mudah ditemukan di tengah orang banyak. Kemudian, tanda muncul di tubuh Lu Ming. Dia mulai menahan auranya sampai dia hanya menjadi alkemis peringkat 7. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan, dan ruang terbuka. Lu Ming menghilang dari tempatnya. Dia telah menyempurnakan tubuh keduanya dan mencapai tingkat kaisar kelas 9. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kota suci muncul di hadapannya. Ada ahli yang menjaga gerbang kota suci. Pemeriksaannya sangat ketat. Setiap orang yang masuk harus melalui pemeriksaan ketat. Namun, Lu Ming telah mewarisi warisan orang suci langit misterius dan mahir dalam dao prasasti. Dia telah menyembunyikan dirinya dengan prasasti dan susunan, dan bahkan seorang kaisar pun tidak akan bisa mendeteksinya. Lu Ming memasuki kota suci dengan mudah. Ada begitu banyak orang. Saat berjalan di jalanan kota suci, Lu Ming menyadari bahwa ada lebih banyak orang yang datang dan pergi di kota suci dibandingkan saat dia dulu. Itu normal untuk memikirkannya. Masih ada beberapa hari tersisa sebelum Istana Surgawi Kaisar Surga dan klan Xie akan mengadakan upacara aliansi. Saat ini, klan Xie dan sekutunya telah memasuki kota suci. Selain itu, banyak kekuatan yang dimiliki Istana Kaisar Surga juga telah datang ke kota suci. Tentu saja, kota suci itu akan sangat ramai. Malam ini, keluarga Xie, Xie Yan, Xie Zhen, dan para pangeran lainnya akan mengadakan jamuan makan di Istana Abadi yang mabuk untuk menyambut kejeniusan tak tertandingi dari dunia bawah selatan, anak gelap. Pada saat itu, semua anak muda jenius dipersilakan untuk hadir. Lu Ming baru saja memasuki kota suci ketika dia mendengar berita ini. Anak gelap, mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Pada akhirnya, hanya anak kegelapan, biksu yang tidak bermoral, dan bodhisattva perempuan tanpa bulan yang kembali dari perjalanan ke reruntuhan ilahi. Namun, Long Chen belum kembali, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Lu Ming sangat ingin tahu. Maka Taman Abadi Mabuk pasti akan sangat meriah malam ini. Kita tidak boleh melewatkan pemandangan yang begitu megah. Memang, saat itu, 12 jenius top pergi ke benua reruntuhan ilahi, tetapi hanya 3 yang kembali. 2 di antaranya berasal dari Gurun Barat, dan biksu suci Gurun Barat selalu menghindarinya.
Dengan kata lain, Dark Child adalah yang paling jenius saat ini. Itu benar, di masa depan, anak kegelapan ditakdirkan untuk berkeliaran di alam liar ilahi. Itu sebabnya pangeran dari keluarga Xie secara khusus mengundang anak gelap ke jamuan makan untuk menjilatnya. Banyak orang berdiskusi dan Lu Ming telah mendengar banyak berita. Bibir Lu Ming membentuk senyuman mengejek dan dia berjalan dengan santai di jalanan. Segera, hari sudah malam dan Lu Ming menuju ke Taman Abadi yang mabuk. Pengadilan abadi yang mabuk cukup terkenal di kota suci. Lingkungan di dalamnya elegan, dan terdapat tempat bagi para ahli untuk berdebat, sehingga menjadi tempat berkumpulnya beberapa ahli bela diri. Di pintu masuk istana abadi yang mabuk, ada banyak orang muda dan berprestasi yang masuk dan keluar. Di pintu masuk utama, ada orang yang memeriksa, tapi mereka biasanya hanya memeriksa dengan santai sebelum membiarkan orang masuk. Mereka memasuki istana abadi yang mabuk dan sampai ke ruang kosong. Ruang kosong itu dipenuhi meja dan kursi, dan banyak orang sudah mengambil tempat duduknya. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Banyak dari mereka adalah jenius kelas 2 dan 3 dari pasukan Tuan. Lu Ming melihat sosok yang lebih familiar di platform di atas. Xie Yan, Xie Zhen, dan pangeran lainnya dari keluarga Xie, serta Wu Chengkong, favorit surga dari Sekte Pedang Bela Diri Surgawi. Sebelumnya, Lu Ming mengetahui bahwa Sekte Pedang Bela Diri Surgawi telah tunduk pada Istana Ilahi di Tian. Oleh karena itu, Wu Chengkong dan yang lainnya juga telah menjadi anggota Istana Ilahi di Tian. Anak gelap ada di sini. Seseorang berkata, di kejauhan, seorang pemuda berjubah hitam dengan tangan di belakang punggung sedang berjalan di udara. Dia memancarkan aura mendominasi yang menunjukkan bahwa dialah satu-satunya di dunia. Orang ini adalah anak berkulit gelap. Bas. Xie Yan, Xie Zhen, Wu Chengkong, dan yang lainnya dengan cepat terbang ke langit untuk menyambut anak gelap. Haha, suatu kehormatan bagiku saudara Ming bersedia datang. Xie Yan tertawa terbahak-bahak. Tidak buruk, tidak buruk. Kedatangan saudara Ming sungguh suatu kehormatan. Kata Xie Zhen, tidak mau kalah. Setelah itu, favorit surga lainnya mulai menyanjungnya. Sekarang, di antara generasi muda Istana Langit Empyrean, termasuk keluarga Xie, Mingzi adalah ahli kebanggaan surga nomor 1 dan satu-satunya. Prestasinya di masa depan tidak terbatas, jadi tentu saja mereka harus menjalin hubungan erat dengannya. Semuanya terlalu sopan. Dark Child meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan acuh tak acuh, terlihat seperti dia berada di atas semua orang. Xie Zhen dan yang lainnya tidak keberatan. Mereka menyambut Dark Child di peron dan terus menyanjungnya. Mingzi mengatupkan bibirnya dan berpura-pura tenang, tapi dia sebenarnya menikmatinya. Dia sangat menikmati perasaan ini. Dia dimabukkan oleh perasaan dikelilingi oleh segudang bintang. Di masa lalu, dia telah menjadi pusat perhatian, seorang keajaiban tingkat raksasa dari benua hutan belantara ilahi, berdiri di puncak. Tapi bagaimanapun juga, ada lebih dari 10 orang yang bisa bersaing dengannya. Kehadirannya tidak diragukan lagi telah melemah. Tapi sekarang berbeda, semuanya berpusat di sekelilingnya, dan dia terlalu menikmatinya. Saat ini, di seluruh hutan belantara ilahi, Gurun Barat tidak peduli dengan urusan duniawi. Di antara generasi muda, selain Lu Ming, saudara Ming adalah yang paling kuat. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di antara pujian. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Lu Ming, seolah-olah nama Lu Ming memiliki kekuatan magis yang membuat semua orang tutup mulut. Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang berbicara. Nama Lu Ming seperti gunung besar, menekan hati semua orang. Dia berasal dari generasi yang sama dengan mereka, tetapi dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia mampu membunuh seorang kaisar. Dia mampu bertarung melawan ahli kerajaan bela diri puncak LV2. Dia sudah berdiri di puncak benua hutan belantara ilahi, memandang rendah dunia. Di antara teman-temannya, tidak ada yang bisa menandingi Lu Ming. Yang disebut jenius di sini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Lu Ming. Perbedaannya terlalu besar. Wajah anak berkulit gelap juga menjadi gelap, cahaya dingin bersinar di matanya. Pemuda yang baru saja berbicara menjadi pucat dan berkeringat dingin. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia ingin menyanjung Mingzi tapi tanpa sadar dia menambahkan nama Lu Ming. Saudara Ming, mohon maafkan saya tidak bermaksud. Pemuda itu segera meminta maaf dan tergagap. Akan lebih baik jika dia tidak menjelaskannya. Saat dia melakukannya, wajah anak kegelapan menjadi semakin muram. Bodoh sekali, pergilah. Xie Zhen mencaci maki, dan pemuda itu buru-buru pergi. Lu Ming mungkin kuat, tapi dia tidak tahu bagaimana menilai situasi. Dia tidak akan hidup lama. Dia pada akhirnya akan mati. Ketika saatnya tiba, siapa yang bisa bersaing dengan saudara Ming? Xie Zhen melanjutkan. Mendengar ini, wajah anak gelap terlihat sedikit lebih baik. Itu benar, Lu Ming tidak akan bisa hidup lama.
Dia masih ingin melawan Istana Surgawi Surga Empyrean dan klan Xie. Dia hanya mendekati kematian. Bahkan jika orang bodoh seperti itu memiliki kekuatan tempur untuk sementara, dia tetaplah orang bodoh yang tidak punya otak. Menurut pendapatku, dia jauh lebih rendah daripada saudara Darkchild. Yang lain segera mengikuti dan mulai menyanjungnya. Wajah anak gelap kembali menunjukkan senyuman. Kamu benar, bakat Luming rata-rata. Hanya saja dia beruntung, jadi kekuatan tempurnya sedikit lebih kuat dariku. Namun, karena itu, dia menjadi sombong dan merendahkan. Kembali ke benua reruntuhan ilahi, dia bahkan berani menyinggung kebanggaan sekte besar benua Yuan, yaitu sekte Tianshan. Orang yang tidak punya otak seperti itu pasti memiliki pencapaian yang terbatas. Bahkan jika dia tidak mati di benua hutan belantara dewa, dia akan dibunuh oleh para ahli dari sekte Tianshan. Kata anak gelap dengan nada menghina. Saudara anak gelap benar. Saudara Ming benar, yang lainnya penuh dengan pujian. Saudara Ming, bagaimana kalau saya mengundang Anda untuk menonton pertunjukan yang bagus? Xie Zhen berkata sambil tersenyum. Oh, pertunjukan bagus apa? Darkchild mengungkapkan ekspresi tertarik. Saudara Ming, harap tunggu. Xie Zhen tertawa, dan kemudian suaranya menyebar jauh dan luas, angkat orang itu. Ya, seseorang menjawab di kejauhan. Tidak lama kemudian, sekelompok penjaga naga kekaisaran memimpin selusin orang. Sun Lin, Ikat Sing. Di tengah kerumunan, mata Luming berbinar dingin. Selusin orang yang dibawa ke sini sebenarnya adalah petugas penegak hukum yang ditemui Luming ketika dia bergabung dengan pasukan penegak hukum di kota suci. Tai Xing, manusia gorila hitam, Sun Lin, pria parubaya yang telah dipindahkan ke pasukan penegakan hukum dari penjaga naga kekaisaran bersamanya oleh Xie Zhen. Pada saat ini, Tai Xing dan yang lainnya berada di maaf keadaan. Napas mereka pendek dan wajah mereka pucat. Jelas sekali mereka menderita luka berat. Dengan sangat cepat, Tai Xing dan yang lainnya dibawa ke Xie Zhen dan yang lainnya. Siapa mereka? Ming Zi sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Xie Zhen membawa lebih dari selusin pria kekar ke sini. Saudara Ming, orang-orang ini berhubungan baik dengan Luming. Mereka adalah bawahannya di masa lalu. Kata Xie Zhen. Xie Zhen, kamu tercela dan tidak tahu malu. Anda sebenarnya ingin kami memfitnah komandan. Anda sedang bermimpi. Tai Xing meraung. Diam. Fitnah apa? Xie Zhen mencaci maki. Matanya dingin ketika dia berkata, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Katakan padaku, apakah Luming menggunakan cara tercela untuk membunuh orang lain demi mengembangkan seni bela dirinya? Juga, apakah dia secara khusus menyakiti gadis-gadis muda dan menggunakan yin mereka untuk melengkapi yang? Itulah mengapa budidayanya meningkat begitu cepat. Anda adalah bawahannya, jadi Anda harus sangat jelas tentang hal itu. Izinkan saya mengingatkan Anda, sebelum Anda berbicara, sebaiknya Anda berpikir dengan hati-hati. Jangan lupakan nasib temanmu. Xie Zhen berkata dengan dingin sambil mengamati tubuh Tai Xing dengan matanya yang dingin. Ekspresi Tai Xing dan yang lainnya jelek, dan beberapa dari mereka tampak ketakutan. Omong kosong *T. Jangan pernah berpikir untuk memfitnah komandan. Komandan adalah orang yang memiliki semangat gigih. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Tai Xing meraung. Itu benar, komandan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jangan pernah berpikir untuk memanfaatkan kami untuk merusak reputasi komandan. Kamu telah membunuh begitu banyak saudara kita. Komandan pasti akan kembali untuk membalaskan dendam kita. Orang lain juga berteriak. Di tengah kerumunan, tatapan Luming menjadi lebih dingin. Dia secara kasar tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu, Luming berhubungan baik dengan pasukan penegak hukum. Jelas sekali bahwa Xie Zhen telah menjatuhkan pasukan penegak hukum dan ingin memaksa mereka memfitnah Luming, mengatakan bahwa Luming telah melakukan hal-hal jahat seperti mengumpulkan yin untuk melengkapi yang. Itulah mengapa tingkat kultivasinya meningkat begitu cepat. Kalau begitu, dia tidak hanya bisa merusak reputasi Luming, tapi dia juga bisa membuat marah Luming. Akan ada kemungkinan lebih tinggi Luming muncul di upacara aliansi dalam waktu beberapa hari, dan dia kemudian bisa membunuhnya. Namun aparat penegak hukum tidak patuh. Selain itu, dari percakapan orang banyak, anggota pasukan penegak hukum lainnya telah dibunuh oleh Xie Zhen. Hanya tersisa sekitar selusin orang. Brengsek, niat membunuh di hati Luming sedingin pisau. Ekspresi Xie Zhen sangat muram saat dia mencaci maki, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Katakan padaku atau tidak, jika tidak, matilah. Jangan pernah memikirkannya, aku lebih baik mati daripada melakukan hal tercela seperti itu. Tai Xing meraung. Yang lain juga memelototinya dengan marah, seolah-olah mereka tidak takut mati. Tentara penegak hukum memiliki status rendah di kota kekaisaran dan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Untuk bertahan hidup, mereka harus menyenangkan kedua belah pihak dan hidup tanpa martabat. Itu adalah Luming. Luming adalah orang yang membuat mereka mengangkat kepala tinggi-tinggi dan membusungkan dada.
Setelah Luming bergabung dengan pasukan penegak hukum, mereka akhirnya bisa mengangkat kepala dan menegakkan hukum atas nama Kaisar yang bijak. Mereka kembali ke masa 30.000 tahun yang lalu ketika pasukan penegak hukum mendominasi dunia. Oleh karena itu, mereka sangat berterima kasih kepada Luming. Mereka tidak bisa memfitnah Luming. Xie Zhen, sebagai pangeran, kamu melakukan hal yang kotor. Kamu benar-benar memalukan bagi keluarga kekaisaran dan keluarga Xie. Taixing terus berteriak, diam, kamu sedang mencari kematian. Xie Zhen sangat marah. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia menebas leher Taixing. Dia telah membawa Taixing dan yang lainnya untuk menjilat Dark Child, tapi dia tidak menyangka mereka akan membalasnya dan merusak reputasinya. Dia hanya ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Cahaya bilahnya dingin dan secepat kilat saat menebas ke arah Taixing. Pada saat ini, budidaya Taixing disegel dan napasnya pendek. Mustahil baginya untuk menghindar. Sebentar lagi, darah Taixing akan berceceran dan dia akan mati di bawah pedang Xie Zhen. Suara mendesing. Pada saat itu, secangkir anggur terbang keluar dari kerumunan dan mengenai pedang Xie Zhen. Dentang, sebuah prasasti muncul di cangkir anggur, dan bertabrakan dengan pedang. Bas, pedang perang itu bergetar dan bersenandung saat terbang jauh. Ekspresi Xie Zhen berubah drastis saat dia mundur 7 atau 8 langkah dan terjatuh.